Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasti Ameliani dengan nomor pokok mahasiswa 18210200057, perwakilan dari kelas A Hukum Tata Negara Siasa Syariah. Dinamika Pilkada Kota Bandar Lampung di masa pandemi, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya virus corona telah melanda dunia tanpa terkecuali di Provinsi Lampung sendiri. Nah, pemungutan suara serentak Pilkada 2020 telah terlaksana di Kota Bandar Lampung. Meskipun dilaksanakan pada saat masa pandemi COVID-19, namun terlihat cukup efektif. Melihat dari 3 optik, yang pertama, ada sebagian kalangan yang mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini akan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Namun ternyata hal tersebut tidak dibuktikan, bahwasanya tidak ditemukannya penularan COVID baru pasca Pilkada serentak. Lalu yang kedua, dilihat dari sisi partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2020 ini mencapai angka 73,41% dibandingkan tingkat partisipasi pemilih pada saat Pilkada serentak 2015 yang hanya mencapai 69,54%. Maka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2020 ini cukup baik meskipun dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 dan dengan segala syarat dan kekhususan penggunaan protokol kesehatan. Yang ketiga, dari sisi keamanan pelaksanaannya, Pilkada relatif sangat kondusif dan juga tidak ditemukannya gangguan ketertiban dan keamanan yang menonjol baik jelang, saat, maupun pasca pemungutan suara di KPU Bandar Lampung. Selanjutnya, konflik politik pada masa Pilkada serentak 2020 di masa pandemi, yaitu di Bandar Lampung pencalonan Eva Duyana dan Deddy Amrullah didiskualifikasi atas dasar ditemukannya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan juga masif yang ditemukan oleh Bawaslu dan juga dikuatkan oleh KPU. Tetapi kemudian MA membatalkan diskualifikasi tersebut. Konflik politik yang domain semula awalnya adalah merupakan area politik, lalu bergeser menjadi area konflik hukum karena pihak-pihak yang bersengketa menggunakan media hukum untuk menyelesaikan sengketa politik mereka. Pasca putusan KPU Bandar Lampung, ia menjalankan perintah Bawaslu melalui putusannya untuk membatalkan kepesertaan paslon nomor urut 3, maka pihak paslon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atau MA dalam waktu paling lambat 3 hari sejak keputusan KPU Bandar Lampung. Demikian menurut pasal 135A ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini menjadi polemik yang masuk dalam perdebatan antara hukum dan juga politik, dengan asumsi akan adanya intervensi kekuatan pimpinan partai penyusung calon untuk ikut campur dalam proses penyelesaian konflik politik yang bergeser menjadi konflik hukum tersebut. Baiklah, dilihat dari dinamika Pilkada serentak 2020 di masa pandemi, maka akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan dan akan menjadi jurisprudensi bagi pelaksanaan pilkada selanjutnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.